kita akan membahas sebuah film Indonesia yang dibintangi aktor dan aktris terkenal Vino Bastian dan Baby Sabina yang dimana menceritakan seorang pria bernama Oscar. Oscar, seorang penyiar radio yang tiba-tiba didatangi oleh anak beserta cucunya. Sebagai seorang penyiar radio terkenal, tentunya ia berusaha membuat citranya harum di depan publik. Tidak disangka, kedatangan mereka justru membuat masalah baru untuknya. Bagaimana kisahnya? Baiklah, kita mulai sekarang. Oscar, seorang penyiar radio yang banyak penggemarnya. Ketika itu Oscar mendapat telepon dari pendengar setianya bernama Karin. Sebelumnya Karin sering menulis surat dengan menceritakan kisahnya yang ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Banyak dari pendengar radio yang ingin mendengarkan kelanjutan kisah dari si Karin ini. Dalam obrolan itu Karin ternyata sudah tahu alamat tempat tinggal ayahnya, namun ia takut jika nanti sampai ketemu ayahnya tidak mengakuinya sebagai anak. Oscar yang mendengarnya kemudian meyakinkan Karin bahwa tidak ada yang namanya mantan anak kecuali mantan istri dan pastinya ayahnya akan mengakui Karin sebagai anak. Setelah mendengar itu Karin akhirnya bersedia menemui ayahnya. Malamnya Oscar terlihat sibuk menyiapkan makan malam romantis buat pacarnya. Tak lama kemudian terdengar bunyi suara bel rumah. Dengan penuh semangat Oscar pun membuka pintu, namun yang datang bukan pacarnya melainkan Karin bersama anaknya bernama Gempa. Oscar yang bingung kenapa dia kesini mengira kalau rumah Karin tidak jauh dari rumahnya, namun Karin bilang kalau rumahnya di sini, dan yang lebih bikin kaget lagi Karin memberitahu kalau ayahnya adalah Oscar. Oscar sempat mikir kalau Karin sedang mengerjainya karena belum percaya juga. Karin akhirnya memberitahu nama ibunya yaitu Carolina, seorang wanita cantik yang tinggal di desa Rejosari. Nah, ternyata ibunya itu sempat menjadi cinta pertamanya dan bahkan Oscar menghamilinya saat masih kelas 3 SMP. Kemudian Karin memberitahu kalau ibunya sudah meninggal setahun yang lalu dan ibunya sengaja tidak mau memberitahu Oscar karena dia tidak ingin menyusahkan Oscar. Tiba-tiba saja pacarnya Oscar datang ke rumah. Oscar yang panik kemudian meminta mereka masuk ke kamar. Setelah itu ia pun menemui pacarnya dan menyuruh masuk, namun tanpa diduga Oscar langsung mengatakan kalau dia mau putus. Setelah itu Oscar menyuruh mereka untuk pergi dari rumahnya, namun Karin menolak dan mengancam akan memberitahu orang-orang kalau dia adalah anaknya karena tidak mau karirnya hancur. Ia pun akhirnya mengizinkan Karin untuk tinggal di rumahnya. Keesokan paginya Oscar yang masih belum percaya juga ia pun akan melakukan tes DNA, namun bukannya ke dokter manusia, mereka malah melakukan tes DNA ke dokter hewan. Si dokter yang memang teman baiknya si Oscar, ia pun tidak akan memberitahu orang-orang tentang masalah ini. Dokter kemudian memberitahu kalau hasil DNA akan keluar 10 hari lagi. Mau tidak mau Oscar harus menerima mereka tinggal di rumahnya. Dalam waktu 10 hari itu Oscar terlihat kewalahan mengurus mereka berdua, apalagi cucunya yang sering membuat ulah. Singkat cerita, setelah 10 hari Oscar seakan tidak percaya dengan hasil DNA kalau Karin adalah anaknya. Tidak seperti kebanyakan laki-laki lain yang kalau banyak masalah mabuk-mabukan, Oscar justru cenderung memilih memakan durian. Di sini Oscar menyuruh Karin untuk pulang ke desanya dan dia akan bertanggung jawab dengan menjamin semua kebutuhannya. Namun karena kebanyakan makan durian, si Karin ngomongnya sampai ngelantur. Ia lalu bilang kalau dia akan tinggal di sini sebulan saja. Dalam keadaan setengah sadar, Oscar mengizinkan Karin tinggal di rumahnya selamanya bebas. Keesokan harinya di kantor si bos menyuruh mereka menghubungi Karin untuk menaikkan kembali rating mereka. Oscar yang panik ia pun menggunakan segala cara agar mereka tidak jadi menghubungi Karin. Radio tempatnya bekerja mengadakan audisi bernyanyi, tanpa diduga salah satu pesertanya adalah Karin. Dalam audisi itu Karin ternyata memakai nama tengahnya yaitu Zuraida. Di sini Oscar tidak bisa berbuat apa-apa karena jika ia sampai bertindak maka orang-orang akan tahu kalau Karin adalah anaknya. Setelah semua peserta tampil, kini giliran Karin menunjukkan bakatnya. Sebelum itu Karin bilang kalau lagu yang akan ia nyanyikan ia persembahkan untuk ayahnya. Secara mengejutkan Karin rupanya memiliki suara yang bagus, bahkan Oscar aja gak ngangka kalau anaknya bisa nyanyi. Setelah audisi selesai, Oscar meminta Karin untuk berhenti karena dikhawatirkan orang-orang akan tahu kalau mereka ayah dan anak. Karin jelas menolak permintaan ayahnya, bahkan ia dianggap tidak sopan karena selalu menjawab tiap kali Oscar berbicara. Keesokan paginya Oscar kembali meminta Karin buat berhenti audisi karena tidak ada yang mengurus Gempa. Namun Karin mempunyai ide yaitu dia akan memasukkan anaknya ke sekolah TK. Awalnya Oscar enggak setuju, tapi setelah Gempa berjanji memanggilnya dengan sebutan paman, Oscar akhirnya mau mengantarkan cucunya itu ke sekolah. Di sekolah Gempa ternyata udah naksir sama temen cewek sekelasnya, sama juga dengan Oscar, ia tertarik dengan guru di sana.
Di rumah akhirnya hubungan mereka mulai terlihat dekat di mana mereka saling membantu untuk membersihkan rumah. Setelah beberapa hari sekolah, Oscar diberitahu oleh Miss Mika kalau Gempa dijauhi teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh. Begitu juga dengan Karin, ia diomongin sama teman-temannya kalau Karin gayanya kampungan, apalagi pas audisi Karin membawa anaknya yang hamil di luar nikah. Oscar yang mendengar itu jelas gak terima dan langsung memarahi mereka sampai keceplosan nyebut nama Karin. Pada akhirnya Oscar membelikan mereka pakaian baru agar nantinya tidak ada lagi yang menghina mereka. Karena sekarang pakaiannya udah keren, teman-temannya akhirnya mau bergaul dengan Gempa. Sama halnya dengan Karin, ia menjadi sorotan saat tampil di audisi. Saat sedang bernyanyi, seorang pria terlihat sangat mengagumi Karin. Ternyata dia adalah pria tidak bertanggung jawab yang sudah menghamili Karin. Selesai audisi, Aldo langsung pergi menemui Karin. Meskipun dulu pernah menyakitinya, namun Karin terlihat senang dengan kedatangannya. Bahkan Karin tidak menolak saat diajak pergi makan di sekolah. Oscar diberitahu kalau Gempa sangat berbakat bermain piano, kemudian ia pun menunjukkan bakatnya yang membuat si cewek yang ditaksir meliriknya. Oscar kemudian menyuruh cucunya menjadi mak comblang agar bisa dekat dengan Miss Mika. Setelah tahu Miss Mika tidak punya pacar, Gempa diam-diam menguping hingga ia tahu kalau Miss Mika menyukai makanan steak. Apalagi Oscar ditelepon Miss Mika kalau Gempa mau makan steak dan dia pengen pamannya ikut. Singkatnya, saat akan pergi Gempa menolak ikut karena itu adalah rencananya si Oscar. Saat sedang makan, Miss Mika ternyata sudah tahu kalau Oscar menyuruh Gempa untuk mencairkan suasana dan tentunya agar terlihat lebih keren. Oscar akhirnya main gitar sambil nyanyi di rumah. Oscar terlihat khawatir karena Karin belum juga pulang. Setelah lumayan lama nunggu, Karin akhirnya pulang diantar oleh Aldo. Namun saat itu Aldo tidak langsung pergi, melainkan ia memfoto mereka. Keesokan harinya Aldo menuduh Karin kalau dia cewek simpanan. Apalagi setelah tahu kalau Karin tinggal serumah dengan Oscar, Karin yang enggak terima dituduh jelas sangat marah hingga akhirnya ia pun pergi dari sana. Suatu hari seorang wartawan bernama Sanusi berhasil menemukan foto Oscar yang sedang bersama dengan Karin. Ia lalu memberikan foto itu ke Pak Maman agar bisa menjadi berita viral dan tentunya rating mereka bisa naik. Teman-temannya juga ternyata sudah tahu tentang foto itu, bahkan mereka menuduh kalau Oscar memiliki hubungan dengan Karin. Oscar langsung memarahi Karin. Ia pun mengira kalau tujuan Karin datang ke sini yaitu untuk balas dendam. Dalam pertengkaran itu Oscar yang sudah kepalang emosi, ia pun langsung mengusir mereka. Keesokan paginya Oscar menemukan selembar surat yang ditinggalkan oleh Karin. Karin memutuskan pergi dari rumah dan kembali ke kampung halamannya. Di sana ia pun bekerja di restoran dan dibolehkan tidur di tempat ia bekerja. Setelah beberapa hari ditinggal pergi, Oscar akhirnya merasakan apa arti dari kehilangan. Ia pun menangis saat teringat kebersamaan dengan putrinya. Malam harinya Gempa menyalakan radio dan mendengarkan suara opanya. Oscar sengaja menulis dan menceritakan kisah Karin kalau dia sedang bertengkar dengan ayahnya. Tak lama kemudian Karin tiba-tiba menelepon dan bilang kalau dia harus menghindar dari ayahnya. Oscar seolah membujuk Karin agar mau pulang. Ia mengatakan kalau ayahnya mungkin tidak bermaksud mengusirnya dari rumah dan ayahnya sangat khawatir dengan Karin. Singkat cerita, Pak Maman mendesak Oscar supaya Karin bisa datang ke acara final nanti, jika tidak Oscar akan dipecat. Tanpa diduga Karin akhirnya kembali dan langsung menemui ayahnya. Kedatangannya tentu membuatnya senang sekaligus terharu. Keesokan harinya saat acara final digelar, Sanusi dan Pak Maman rupanya tengah merencanakan sesuatu untuk membongkar hubungan Oscar dan Karin. Saat gilirannya akan tampil, Karin kelihatan sangat panik setelah tahu anaknya menghilang. Ia lalu menangis menemui Oscar dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Nah, ternyata semua ini ulah dari Sanusi dan Pak Maman agar hubungan mereka bisa terbongkar. Para wartawan kemudian mengerumuni mereka dan bertanya tentang hubungan mereka. Oscar akhirnya memberitahu kalau dia adalah ayah Karin. Tak lama kemudian Gempa akhirnya dibebaskan yang membuat mereka menjadi lega. Aldo tiba-tiba datang dan langsung menuduh Karin yang bukan-bukan, namun setelah tahu kalau si Aldo ini yang udah menghamili anaknya, Oscar langsung menghajarnya. Pak Maman kemudian menemui Oscar dan berterima kasih karena berkat mereka rating radio mereka jadi naik. Oscar yang udah tahu kalau semua ini ulah dari bosnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Setelah semua kejadian yang dialami oleh mereka, Oscar akhirnya menerima Aldo sebagai menantunya dan kini mereka pun hidup bahagia. Nah teman film, itulah alur cerita dari film Scandal Makers. Gimana, seru nggak? Komen di bawah ya. Ya udah segitu dulu ya alur ceritanya, ketemu lagi di video selanjutnya.